Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesehatan, yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, memaksimalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan petunjuk ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan bab yang pertama dari fikih al-usrah, fikih keluarga, di mana pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan al-hikmatu fi masyru'iyatin nikah, hikmah di balik pensyariatan pernikahan. Pada malam hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu hukmun nikah wa ikhtiyaruz zaujah. Apa hukum menikah? Apa hukumnya menikah? Dan bagaimana memilih pasangan? Jadi agama kita ini adalah agama yang sempurna. Yang sempurna bukan hanya bagaimana kita menjalani tugas kita sebagai suami, sebagai istri, tapi sebelum itu juga diatur dengan jelas dalam agama kita. Maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan apa itu hukum pernikahan. Di sini dikatakan hukmun nikah yakhtalifu hukmun nikahi min shakhsin li akhar. Jadi hukum pernikahan bisa saja berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Kita sudah jelaskan bahwa pernikahan itu disyariatkan, secara umum disyariatkan, tetapi hukumnya bagi seseorang itu bisa berbeda dengan yang lainnya. Jadi secara umum kita katakan pernikahan itu disyariatkan, diperintahkan, tapi bisa saja dalam menerapkan pernikahan itu pada setiap orang bisa saja berbeda-beda. Di sini dijelaskan, awalan yakunu wajiban idza kana asy-syakhsu yakhafu ala nafsihi al-wuqu' fi zina. Hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib, jadi wajib. Maksudnya kalau wajib, wajib itu diperintahkan dengan perintah yang sangat kuat, yang apabila ditinggalkan maka seseorang itu dikatakan
Ya, kalau biasa kita belajar dulu, wajib itu ya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya, jadi wajib itu seseorang diberikan ganjaran kalau dia melaksanakannya, dan kalau dia meninggalkannya terancam untuk mendapatkan hukuman. Itu wajib. Ya. Nah, maka pernikahan ini yakunu wajiban idza kana as-shakhsu yakhafu ala nafsihi min al-wuqu' fi zina. Kalau seseorang khawatir terjatuh pada perzinahan, ya, kalau dia tidak menikah, maka menikah baginya menjadi wajib. Ya. Wa kana qadiran ala takalifiz zawaji wa nafaqatihi. Ya, dan dia memiliki kemampuan, memiliki kudrah, ya, kemampuan untuk ya, membiayai pernikahan dan segala hal yang dibutuhkan dalam pernikahan itu. Jadi dia sudah memiliki kesanggupan, ya, dan dia khawatir kalau dia tidak menikah terjatuh pada perzinahan. Nah, maka dalam kondisi ini, ya, kondisi ini hukum pernikahan baginya menjadi wajib, ya. Mampu, sanggup, dan khawatir terjatuh pada perzinahan. Ya. Lianna zawaja tariqu i'fafihi, karena ya, kalau dia sudah sanggup menikah dan dia khawatir terjatuh pada perzinahan, maka jalan pernikahan ini adalah jalan dia satu-satunya yang akan menjadikan dia dapat terjaga, i'faf. Ya, jadi kita ini selalu meminta kepada Allah, ya, dalam doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi kita minta wal afaf, ya. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku minta kepadamu petunjuk, hidayah. Wat tuqa, ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Ya, al afafa itu adalah supaya kita ini dijaga oleh Allah agar tidak terjatuh pada sesuatu yang diharamkan. Itu iffah, afaf, ya. Jadi ada orang namanya afif, kalau perempuan namanya afifah. Oh, itu artinya apa? Artinya dia mampu menjaga dirinya, ya, dengan izin Allah dari segala hal yang tercela, ya. Nah, maka menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu memiliki kesanggupan dan khawatir kalau dia tidak menikah terjatuh pada perzinahan, maka hukumnya wajib, ya. Kenapa? Karena dengan menikah ini dia mampu menjaga dirinya, wa saunihi 'anil wuqu' fil haram, ya. Dan ya, dengan menikah ini akan menjaga dirinya agar tidak terjatuh pada perkara yang diharamkan. Fa illam yastati' fa alaihi bis-shaum. Nah, kalau dia tidak mampu, belum memiliki kesanggupan, dan dia khawatir untuk terjatuh pada pernikahan, dia khawatir terjatuh pada perzinahan, maka disyariatkan baginya untuk berpuasa. Ya, ini yang disebut dengan siam atau saumu asyabab, puasanya anak muda. Ya, puasa anak muda yang ya, khawatir terjatuh pada perzinahan sementara dia belum memiliki kesanggupan, ya, belum memiliki al-qudrah, ya. Hatta yughniyahu Allahu min fadlih, ya, wal yasta'fif hatta yughniyahu Allahu min fadlih. Ya, sampai kapan dia berpuasa? Nah, sampai Allah berikan kepadanya kecukupan. Ya, jadi
Dengan itu dia berusaha untuk selalu menjaga dirinya. Ya, puasa itu adalah wija, adalah pencegah dan yang menjaga seseorang agar tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Nah, ini yang pertama para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, yakunu manduban masnunan idza kana asy-syakhsu dza syahwatin wa yamliku mu'natan nikah wa la yakhafu ala nafsihi zina li umumil ayat wal ahadits al-warida fil hathi ala az-zawaj wat targhib fihi. Jadi yang kedua hukumnya bahwa menikah itu menjadi sunnah. Ya, jadi kalau yang pertama wajib, ini yang kedua bisa saja bagi seseorang itu pernikahan itu menjadi sunnah, mandub, ya, manduban masnunan. Kapan atau bagaimana? Idza kana as-shakhsu dza syahwah, kalau dia seseorang yang memiliki syahwat, ya, memiliki syahwat, ya. Wa yamliku mu'natan nikah, dan dia memiliki biaya pernikahan, jadi dia sanggup, ya, memiliki kesanggupan untuk membiayai pernikahan. Ada mu'nah, ya, mu'nah, biaya pernikahan, hal-hal yang dibutuhkan dalam pernikahan, ya. Wala yakhafu ala nafsihi zina. Ini yang membedakan. Tapi dia tidak khawatir, ya, dia masih bisa menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada perzinahan. Jadi ini yang membedakan sebenarnya dengan status yang pertama. Kalau yang pertama dia khawatir kalau dia tidak menikah jangan sampai terjatuh pada perzinahan, ya. Apalagi di zaman sekarang ini yang luar biasa fitnahnya, ya, ya, fitnah yang dapat, ya, menjerumuskan seseorang pada, ya, perkara-perkara yang, ya, perkara-perkara yang tercela, ya. Yang menikah saja, yang sudah menikah saja bisa terjerumus, ya. Yang menikah, yang sudah menikah bisa terjerumus, ya. Maka, ya, tentunya lebih besar, ya, godaannya bagi yang belum menikah. Maka dalam kondisi yang seperti ini, kalau dia masih mampu menjaga dirinya untuk tidak jatuh pada perzinahan, tapi sebenarnya bukan hanya perzinahan saja, ya, karena dalam Al-Quran bukan perzinahan yang dilarang, muqaddimah dari perzinahan pun itu dilarang. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Jadi kalau kita katakan mampu menjaga dirinya dari perzinahan, itu bukan berarti mukaddimahnya boleh, tidak, ya, ya, karena perzinahan itu bisa terjadi karena ada mukaddimahnya, ada pendahuluannya, ya. Nah, jadi dia mampu menjaga dirinya dari perzinahan dan mukaddimah, ya, mukaddimah perzinahan. Maka hukum menikah baginya ini menjadi sunnah. Dan ini berdasarkan keumuman ayat, ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memerintahkan dan memotivasi untuk menikah. Jadi hukum asalnya menikah itu sunnah, hukum asalnya sunnah. Bagi siapa? Bagi seseorang yang memiliki syahwat, ya, memiliki syahwat dan memiliki kesanggupan membiayai pernikahan, ya, membayar mahar dan seterusnya, ya, dan tetapi dia masih mampu menjaga dirinya dari perbuatan zina, maka hukum asalnya baginya pernikahan itu hukumnya sunnah. Yang ketiga para jamaah sekalian, yakunu makruhan. Menikah itu bisa jadi makruh. Apa itu makruh? Ya, kalau haram itu apa yang dilarang dengan sangat kuat. Kalau makruh ada pelarangannya, tapi pelarangannya tidak seperti haram, tapi tetap dilarang, ya, ya, tetap dilarang. Bahkan kalau kita
meninggalkannya, maka kita mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran kalau kita meninggalkan perkara yang makruh. Pernikahan itu bisa menjadi makruh. Kapan bisa menjadi makruh? Dalam kitab ini dikatakan, idza kana syakhsu ghair muhtaj ilaihi, ketika seseorang berada dalam kondisi tidak lagi butuh pada pernikahan itu. Nah, contohnya apa ini orang yang tidak butuh menikah? Nah, di sini katakan bi ayyakuna inninan. Apa itu innin? Innin itu dalam kitab ini dikatakan alladzi la yaqdiru ala ityanin nisa aw la yashtahihinna. Seseorang yang tidak punya syahwat. Ada enggak yang tidak punya syahwat? Ya, ada. Ya. Meskipun hukum asalnya kalau dia normal pasti punya syahwat. Zuyyina linnasi hubbu asyahwat, telah dijadikan indah pada diri seorang manusia itu kecintaan kepada syahwat. Tapi kalau ada innin, jadi innin itu ayyakuna inninan itu tidak punya syahwat. Atau di sini dikatakan wal innin alladzi la yaqdiru ala ityanin nisa, dia tidak mampu mendatangi, tidak mampu mendatangi pasangannya. Nah, itu namanya innin. Meskipun alhamdulillah sekarang dengan majunya dunia kedokteran, kesehatan, ini sebenarnya bisa bisa diterapi, bisa diterapi. Nah, tapi kalau sudah diterapi ternyata tidak berhasil juga, dia tidak punya syahwat, dan maka hukum asalnya pernikahan baginya itu tidak disyariatkan, bahkan makruh, bahkan menjadi makruh, au kabiran, atau ketika seseorang sudah berusia tua. Tapi mungkin banyak yang tua yang justru tetap kondisinya fit. Masya Allah. Jadi bukan pada tua dan mudanya, pada jadi ini contoh saja, kabiran yang memang dia sudah tidak lagi memiliki syahwat. Au maridan, atau dia punya penyakit, la syahwata lahuma, maka dikatakan jadi orang tua dan orang sakit yang tidak lagi memiliki syahwat. Orang tua memiliki syahwat, tetap atau sakit yang menjadikan orang itu tidak memiliki syahwat. Nah, jadi ini bisa menjadi hukumnya menjadi makruh, menjadi makruh bagi seseorang untuk menikah kalau dia berada dalam kondisi yang seperti ini, karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah al-istimta, merasakan kesenangan. Jadi memang Allah jadikan kita ini cinta, senang pada hal-hal yang terkait dengan syahwat. Nah, ketika itu tidak ada, maka jangan menzolimi orang lain karena hal tersebut. Jadi bisa menjadi makruh pernikahan itu kalau seseorang berada dalam kondisi yang seperti ini. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi disebutkan 3 hukum pernikahan dalam kitab ini. Bahkan bisa menjadi haram, dalam pandangan para ulama, pernikahan itu bisa menjadi sesuatu yang haram kalau seseorang bermaksud untuk memudaratkan pasangannya
memudaratkan pasangannya dengan pernikahan itu, memudaratkan pasangannya dengan pernikahan itu, maka bisa saja pernikahan itu menjadi haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirar. Tidak boleh tidak boleh kita melakukan sesuatu yang memudaratkan orang lain, begitu pula tidak boleh kita membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Jadi kalau itu memudaratkan orang lain, jadi dia menikah tapi maksudnya untuk memudaratkan orang lain, maka pernikahan itu bisa menjadi sesuatu yang haram atau tidak terpenuhinya rukun pernikahan, maka itu bisa menjadi haram. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua dalam pembahasan ini, ikhtiyaruz zaujah, memilih pasangan. Memilih pasangan, ada enggak kriterianya, ada enggak hukum-hukum yang perlu untuk kita perhatikan ketika seorang laki-laki ingin mencari pasangan? Kata para ulama kita, memilih pasangan itu adalah memilih masa depan kita. Jadi pernah seseorang bertanya kepada seorang syekh, seorang alim, "Syekh, sebentar lagi istri saya akan melahirkan anak pertama. Apa nasihat antum supaya anak saya ini insya Allah menjadi anak yang saleh?" Kata syekhnya, sudah terlambat. Sudah terlambat. Kalau nanti meskipun tidak ada kata terlambat sebenarnya, tapi ingin menjelaskan bahwa sebenarnya memiliki anak saleh itu bukan nanti setelah kita menikah. Tidak. Memiliki anak saleh itu prosesnya sebelum kita menikah. Maka para ulama kita mengatakan, pada saat engkau menentukan siapa pasanganmu, memilih pasanganmu, Anda telah memilih atau telah menentukan apa yang menjadi masa depanmu. Itu pentingnya ikhtiyaruz zaujah, memilih pasangan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini terutama yang belum menikah di sini dikatakan, wa yusannu nikahul mar'ah dzatud din wal afaf wal asl at-thayyib wal hasan wal jamal wal hasab wal jamal. Jadi seorang wanita itu dinikahi karena beberapa kriteria. Begitu pula sebaliknya. Jadi disunnahkan untuk menikahi wanita, apa yang pertama? Zatud din, yang punya agama. Wal afaf, al afaf tadi itu yang selalu menjaga dirinya, ini bagian daripada agama. Wal asli thayyib wal hasab, dan memiliki asal usul yang baik, asal usul yang baik. Al hasab, keturunan dari keluarga yang baik. Begitu pula wal jamal, dan memiliki kecantikan. Jadi itu masya Allah, agama kita ini agama yang sangat memahami apa yang diinginkan oleh seorang manusia. Apa dalilnya? Ini dalilnya semuanya sudah hafal. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 hal.
ketika Rasulullah sebutkan ini, itu maksudnya, kata para ulama, maksudnya tungkahul mar'atu li arba'in, maksudnya manusia, ya, manusia ini kalau ingin menikah, maka inilah kriteria-kriteria yang mereka jadikan sebagai pegangan. Inilah kriteria, ya. Ya. Jadi bukan empat-empatnya itu harus ada. Ya. Ini maksudnya kalau mau menikah, biasanya orang menjadikan standar untuk menjadikan seorang wanita itu menjadi pasangannya itu karena 4 hal. Nah, itu maknanya. Bukan berarti empat-empatnya ini harus ada. Ya. Ustadz, saya mau menikah. Ya. Apa kriterianya? Yang kaya, Ustadz. Masya Allah. Kemudian keturunan anak dari orang yang baik, keluarga baik. Kemudian yang cantik, Ustadz, yang tinggi, yang putih. Masya Allah. Dan hafizah Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Kalau bisa, Ustadz, anak satu-satunya. Wah. Jadi bagaimana itu? Ya. Masya Allah. Ya. Ada istilah kemarin saya tanya, dia menginginkan speknya itu spek bidadari. Wah. Ya, luar biasa. Ya, ustadznya bilang, kalau saya yang dapat ini saya yang itu manusiawi. Jadi Rasulullah ketika menjelaskan ini, Rasulullah sedang menjelaskan bahwa manusia kalau menikahi wanita, dia menikahi wanita itu bisa karena hartanya, ya, bisa karena keturunannya, ya, bisa karena kecantikannya, bisa juga karena agamanya. Ya, itu, ya. Kemudian Rasulullah pertegas, fazfar bidzatid din taribat yadak, maka raihlah. Apa itu fazfar? Itu begini, fazfar itu kalau ada sesuatu yang di depan kita sesaat itu kita rebut. Fazfar itu fazfar, ya, fazfar, cari yang beragama, rebut, ambil yang beragama, ya. Jadi dari 4 kriteria ini yang menentukan itu adalah fazfar bidzatid din, ya, bidzatid din taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Maka di sini dikatakan fayahris ala dzatid din fil maqamil awwal wa yaj'al dzalika asasal ikhtiyar la ghairahu. Jadikan agama itu sebagai kriteria yang paling utama dan pertama. Zatid din fil maqamil awal, dan dia dijadikan sebagai landasan, ya. Jadi yang lainnya itu iya betul menjadi sesuatu yang menjadikan kita ini termotivasi, tapi yang harusnya jadi sandaran utama itu adalah agama, ya. Harta, keturunan, kemudian kecantikan itu sifatnya ada yang sementara, ada yang relatif. Ya, Allah sudah menciptakan kecantikan itu dalam pandangan kita bisa berbeda-beda. Seandainya ya, ini bukan rasis ya. Seandainya kecantikan itu dinilai dengan warna kulit, bahwa yang kulit putih itu cantik, maka kasihan wanita-wanita yang berkulit hitam, tidak ada yang menikahinya. Tapi Allah sudah takdirkan bahwa dalam pandangan sebagian manusia, wanita yang berkulit hitam itu cantik. Saya pernah punya teman,
orang Afrika, ya waktu kuliah dulu di Madinah. Saya tanya, ya, mau enggak menikah dengan ini? Dia bilang tidak, wanita yang seperti kamu, ya itu yang paling cantik. Ya, kalau antum ditanya, mau enggak menikah dengan, ya, ini tidak rasis, ini maksudnya memang Allah sudah takdirkan seperti itu, ya. Kan, ya. Jadi kalau kriteria kecantikan itu ditentukan dengan kecantikan atau mancungnya hidung umpamanya, maka kasihan wanita ya, ya, kasihan. Tapi ternyata masya Allah, ya. Karena persoalan kecantikan ini sangat berarti. Tapi ya begitu pula kekayaan, begitu pula keturunan, ya, dan seterusnya. Tapi satu-satunya yang tidak bisa berubah itu adalah persoalan agama. Ya. Karena seperti tadi, kita ini ketika memilih pasangan kita, kita memilih apa yang menjadi masa depan kita. Ya, para jamaah sekalian sudah pernah dengar kisahnya Ummu Sulaim, ya? Dengar enggak Ummu Sulaim? Ummu Sulaim, dengar ya? Ummu Sulaim itu dilamar oleh Ummu Sulaim ini wanita salihah. Wanita salihah. Dilamar oleh siapa? Abu Talha. Abu Talha datang melamar Ummu Sulaim. Abu Talha pada saat itu belum Islam, belum Muslim, ya, belum Muslim. Dia datang melamar Ummu Sulaim. Ditolak, jelaslah, ya, ditolak. Tapi Ummu Sulaim bilang satu saja, masuk Islam, dan keislamanmu itu sudah cukup menjadi mahar untukku. Wah, luar biasa itu. Akhirnya Abu Talha masuk Islam. Abu Talha masuk. Jadi Abu Talha masuk Islam itu ketika menikahi Ummu Sulaim. Jadi sudah ada itu yang menikah karena, tapi masya Allah Abu Talha adalah orang yang baik, akhirnya menjadi seorang Muslim yang baik setelah menikahi Ummu Sulaim. Nah, ini awal kisah percintaan mereka ini karena sebab agama. Dia menerima Abu Talha kalau masuk Islam. Masya Allah, motivasinya itu, ya. Maka kita dapatkan kisah bagaimana Ummu Sulaim itu ketika wafat anaknya, kan, ya, setelah menikah sama Abu Talha dikarunia seorang anak ini ditakdirkan oleh Allah memiliki usia yang singkat, meninggal sementara Abu Talha sedang berada di luar. Abu Talha di luar. Ini kisahnya masyhur, ya, nanti dicari kisahnya. Abu Talha di luar rumah maksudnya. Ummu Sulaim melihat anaknya meninggal dunia. Itu kalau kita punya istri solihah, masya Allah. Para jamaah sekalian, biasanya kalau perempuan anaknya meninggal dunia itu biasanya yang paling histeris itu siapa? Itu tidak terjadi pada Ummu Sulaim. Dia lihat anaknya meninggal dunia, dia sendiri yang memandikan anaknya, dia sendiri yang mengkafani anaknya, kemudian dia sendiri yang menguburkan anaknya. Abu Talha belum tahu ini. Setelah sudah dikebumikan, Ummu Sulaim, Abu Talha pulang. Abu Talha pulang. Dan Ummu Sulaim dia layani suaminya, bahkan pada malam itu dia bayangkan wanita ini capek, letih menghadapi
tekanan yang luar biasa. Bayangkan kalau seorang wanita hilang anaknya, meninggal anaknya, itu luar biasa. Tapi itulah wanita salihah kalau punya agama seperti itu para jamaah sekalian. Suaminya pulang, dia layani, dia masakkan dan seterusnya dalam hadis. Kemudian setelah itu sampai melakukan hubungan suami istri. Nanti setelah suaminya terpuaskan, barulah dia beritahukan bagaimana kalau sekiranya Allah menitipkan sesuatu kemudian Allah ambil. Ya, Abu Talha bilang, ya memang itu milik Allah. Maka ketahuilah wahai Abu Talha, putramu meninggal dunia. Coba bayangkan tekanannya para jamaah sekalian. Maka Abu Talha, ya ini pasti kalau laki-laki pasti kenapa baru diberitahukan, tapi dia sudah ya. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, apa yang terucap dari Nabi SAW? Doanya apa? Barakallah, semoga Allah memberkahimu pada kenikmatan malam yang engkau rasakan. Ya, para jamaah sekalian. Akhirnya Ummu Sulaim hamil, ya, hamil dari hubungan suami istri pada malam itu karena didoakan oleh Rasulullah, dan akhirnya melahirkan seorang anak yang namanya Abdullah, ya, Abdullah. Dari Abdullah ini lahir 10 anak laki-laki, semuanya penghafal Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi ulama dan menjadi guru dari Imam Malik. Imam Malik di Madinah, kan? Imam Malik. Itu di antara gurunya, anaknya, cucunya Ummu Sulaim dari Abu Talha. Ya. Jadi kalau kita pilih agama para jamaah sekalian, kita sedang merencanakan masa depan. Ya. Jadi ya, yang belum menikah, pastikan bahwa pasangan yang Anda pilih ini adalah yang memiliki kualitas agama. Ya, agama. Ya, fazfar bidzatid din. Ini Rasulullah ketika menjelaskan ini bukan sekedar menjelaskan begitu saja. Fazfar bidzatid din, rebut, ambil. Ya, bahkan saya pernah mendengarkan seorang syekh di Masjid Nabawi itu, fazfar itu zufrun itu artinya apa? Kuku. Kalau mau cari mutiara itu jangan dicangkul, jangan kalau mau seperti itu. Jadi kalau mau cari yang berharga itu dikorek-korek pakai ini, ya. Agama itu seperti itu. Seperti mutiara yang jadi kalau sudah punya agama, itu pasangan, itu calon yang terbaik, ya. Diriwayatkan Imam Ahmad itu ketika menikahkan anaknya ada wanita yang cantik dan seterusnya, tapi agamanya masih kurang. Tapi ada yang tidak terlalu cantik tapi agamanya, akhirnya dia bilang nikahi kepada anaknya, ya. Nikahi yang punya agama. Kira-kira kita seperti itu? Ini bapak-bapak yang punya anak laki-laki, kriterianya itu adalah agama. Bukan yang lain itu tidak penting, tapi yang menjadi landasan ini adalah agama. Dan begitu pula sebaliknya bagi perempuan. Ya, dalam hadis dikatakan, ini terutama kepada wali perempuan, bapak, idza ataukum man tardawna dinahu wa khuluqah, apabila telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi, kalian senangi, dua, ya, dinahu wa khuluqah, agama dan akhlaknya.
Ya. Tapi kalau kita biasanya yang ditanya apa? Apa? Itu ya, ditanya, oh ini laki-laki apa pekerjaannya? Tidak salah, pertanyaan itu namanya manusiawi, ya kan? Lima liha itu juga kriteria kan, harta itu kriteria, maka tidak salah kalau ada yang tanya. Tapi jangan itu yang dijadikan sebagai, ya. Jadi saya pernah bawa ini kisah, saya pernah bawa seorang laki-laki, alhamdulillah sekarang jadi pengusaha sukses. Ya. Waktu itu belum punya pekerjaan tetap. Ya kita bawa, ya saya bawa untuk saya bilang atau saya sampaikan kepada anak muda ini, nanti kalau ditanya oleh calon mertua apa pekerjaannya, bilang ya memang belum punya pekerjaan tetap, tapi insya Allah tetap bekerja. Itu ya, istilahnya bukan pengangguran, ya maksudnya. Jadi ya bukan pada pekerjaan, tapi tetap bekerja, itu yang paling penting. Ya, yang paling penting. Jadi para jamaah sekalian, yang paling utama itu adalah agama, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan wa yusannu aidan ikhtiyar zaujah al-walud. Juga disunnahkan menjadi kriteria memilih pasangan istri, calon istri yang bisa melahirkan anak keturunan yang walud, yang banyak. Itu. Jarang-jarang kita sekarang tanya, berapa bersaudara? 10. 9. Ada yang bersaudara 9 orang. Oh, Masya Allah, 9 ya? 12, Masya Allah. Masya Allah, itu ya. Jadi al-walud, ya, al-walud. Dulu orang-orang tua kita, Masya Allah, ya. Jadi itu salah satu kriteria. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Anas. Ya. Ini maksudnya ketika kita memilih pasangan, ya bukan berarti kalau ternyata tidak melahirkan anak atau melahirkan tapi tidak sesuai dengan kemudian ditinggalkan, bukan. Maksudnya berikhtiar bahwa insya Allah punya keturunan. Karena anak itu zina, perhiasan kehidupan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dun. Perhiasan menjadikan kehidupan kita menjadi indah. Jadi pilih memang pasangan yang insya Allah bisa memberikan kepada kita keturunan. Tapi bukan berarti kalau ternyata menikah tidak punya keturunan, kemudian istrinya atau suami tidak, ya, karena sudah kita jelaskan, ya, bahwa pernikahan itu, ya, bisa saja didasari oleh mawaddah warahmah, pelajaran kita yang lalu, ya. Di sini hadis Anas, Nabi SAW beliau bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita al-wadud, yang hangat rasa cintanya, al-walud, yang bisa melahirkan anak yang banyak, al-walud. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan bangga dengan umatku yang jumlahnya banyak pada hari kiamat. Jadi memang jumlah itu menjadi sangat penting. Hadis ini menjelaskan betapa jumlah itu menjadi satu kekuatan. Ya, hadis ini. Ya. Kalau Anda punya jumlah yang kuat, orang juga pasti akan memperhitungkan. Ya, memperhitungkan. Ya, tapi kalau tidak punya jumlah, ya, jadi jumlah itu termasuk kekuatan. Maka Rasulullah ingin umatnya itu menjadi umat yang banyak. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah banyak berkualitas. Ya, tentunya bukan banyak tapi tidak berkualitas. Kagusa Isail, karena itu tercela, ya. Banyak tapi tidak berkualitas itu juga dicela oleh Nabi SAW. Banyak dan
Nah, yang berkualitas ini bagaimana? Itu salah satu yang menjadi patokannya kalau ibunya, bapaknya itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Nah, kemudian Ustadz, ini ada yang gadis, ada yang janda. Mana yang saya pilih, Ustadz? Mana? Para ulama sebutkan. Mana yang dipilih? Dua-duanya, Ustaz. Di sini katakan wa yusannu ikhtiyarul bikr, lebih diutamakan memilih yang perawan, al-bikr, berdasarkan hadis Jabir. Jadi ini kriteria-kriteria yang kita harus perhatikan, atau yang wa yusannu ikhtiyarul bikr li hadis Jabir, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ketika Jabir menikah dan ternyata dia menikahi seorang wanita yang sudah pernah menikah, janda. Maka Rasulullah katakan, "Fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk." Kenapa engkau tidak menikah dengan seorang wanita yang masih perawan, yang engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bermain-main denganmu? Masya Allah, jadi kalau mau dimana, pilih yang masih al-bikr, masih perawan. Tapi apakah berlaku mutlak? Tidak. Illa idza kanat hunaka maslahatun turajjihu nikah al-thayyib fayuqaddimuha 'alal bikr. Jadi tapi bisa saja kalau dalam kondisi tertentu ternyata menikahi seorang yang janda itu ada maslahat yang lebih besar, sehingga lebih diutamakan dari menikahi seorang yang masih perawan. Jadi tidak berlaku umum. Jadi bisa saja dalam kondisi tertentu. Nabi SAW, istri pertama beliau perawan atau janda? Perawan atau janda? Janda. Tapi coba baca kisah pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau tidak menikah lagi kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Khadijah beda jauh, 40 tahun dengan 25 tahun. Tapi pernikahan yang berkah, ketika Rasulullah SAW menikahi Khadijah, kemaslahatannya bukan hanya kemaslahatan pada individu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemaslahatan menikah dengan Khadijah, kemaslahatan bagi agama yang luar biasa. Itu peran Khadijah sebagai penopang dakwah Rasulullah itu jauh luar biasa. Mulai sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai ketika mendakwahkan Islam, kehadiran Khadijah menjadi pendamping yang luar biasa bagi Nabi SAW. Makanya para jamaah sekalian, Aisyah itu tidak pernah mencemburui istri Nabi yang lain. Kepada siapa dia cemburu? Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Bahkan tahun wafatnya Khadijah itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak secara mutlak bahwa lebih utama itu menikahi seorang gadis yang masih perawan. Begitu pula sebaliknya, wanita apakah memilih yang masih perjaka atau yang sudah menikah, duda. Apalagi kalau duren katanya. Duren, apa duren? Wah, duda keren. Masya Allah. Ada duren di sini. Itu perlu disegerakan menikah itu kalau duren itu.
Masya Allah. Ya, nah para jamaah sekalian, ya. Kemudian yang terakhir, wa yukhtarul jamilah. Dalam kitab ini katakan, jadi gadis, perawan, ya. Setelah itu apa? Dicari yang cantik. Wa yukhtarul jamilah. Ya. Kenapa? Li'annaha askanu li nafsihi. Karena kalau dia cantik, ya maka itu akan menjadikan apa? Dia memiliki sakinah, ya, memiliki sakinah, lebih tenang, ya. Wa aghaddu li basarihi, ya. Wa aghaddu, dan dia bisa menundukkan pandangannya. Jadi kalau dia punya pasangan yang masya Allah cantik, ya, maka insya Allah akan lebih menjaga pandangannya. Wa ad'a li mawaddatihi, dan akan bertambah, ya, termotivasi dan meningkatkan rasa cintanya dengan kecantikan. Jadi memang kecantikan ini juga menjadi, ya, fisik, ya, penampilan fisik itu juga menjadi salah satu kriteria. Jadi tidak boleh disalahkan, ya, tidak boleh disalahkan. Nah, para jamaah sekalian, ya, saya pernah mendengarkan seorang syekh menceritakan ada seorang anak muda yang tumbuh berkembang di daerah yang wanitanya itu rata-rata cantik. Jadi sejak kecil yang dia lihat selalu apa? Wanita cantik. Ya, enggak tahu daerah mana itu ya. Nah, ketika dia sekolah, di sekolahnya juga yang apa? Yang ada juga, jadi sudah terbiasa, matanya ini sudah sering sekali melihat, ya. Jadi sekelilingnya itu, lingkungannya itu wanitanya rata-rata cantik. Maka ketika dia menikah, dalam ceramah itu dia katakan, di antara doanya kepada Allah, ya Allah, berikan saya wanita yang, ya, wajar kan dari kecil sudah pasti apa namanya, harapannya juga memiliki seorang pasangan yang seperti itu. Ya, maka di antara doanya dia pergi umrah, dia pergi haji, itu doanya anak muda itu. Ya, tapi dia selalu tambahkan, dan wanita itu adalah wanita salihah. Maka ketika dia menikahi istrinya, ini ceramah syekh ini saya dengarkan, ternyata seperti apa yang dia harapkan, ya, seperti apa yang dia harapkan, cantik dan salihah. Suatu malam, ya, dia bangun dan dia ternyata melihat istrinya sedang qiyamul lail, tahajud. Ya. Itu peristiwa yang dia tidak bisa lupakan. Ya, dia bangun malam dan mendapati istrinya sedang qiyamul lail. Ya, berdoa kepada Allah, salat malam. Ya. Para jamaah sekalian, kata syekh itu yang menceritakan, maka setiap kali laki-laki ini di luar rumah, ya, melihat wanita yang lebih cantik, maka yang langsung hadir dalam memorinya itu istrinya sedang sholat. Jadi dia tidak, ya, kecantikan wanita yang dia lihat di luar itu tenggelam dengan apa? Kesolihan istrinya. Jadi yang paling penting itu apa? Kesolihan. Ya, itu yang modal utama. Ya, sehingga kalau kita menikahi seorang wanita yang seperti itu, begitu pula sebaliknya, wanita mendapatkan laki-laki yang seperti itu, insya Allah dia yang akan menjadikan kehidupan kita bahagia. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, kalau cerita ini termotivasi lagi untuk menikah, ya. Ya. Tapi kita tidak tahu takdir Allah yang mana yang Allah takdirkan untuk kita semua. Masing-masing sudah punya takdirnya. Tapi kalau cerita ini termotivasi, Nah, para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita yang sudah berkeluarga,
Mudah-mudahan menjadi pasangan yang soleh dan salihah. Yang belum, ya, ini ada panduannya. Jangan kajili-jili. Jangan kajili-jili. Ya, ada panduannya dalam agama kita bagaimana kita menentukan pasangan hidup kita masing-masing. Saya kira demikian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Tidak ada pertanyaan kan? Saya kira jelas. Ada ya? Ya, silakan satu. Iya. Apakah benar hadis ini mengatakan ada seorang pemuda bertanya, dia sedang orang miskin. Iya. Sampaikan bahwa menikahlah. Setelah menikah dia masih miskin. Iya. Sampaikan lagi maka menikahlah. Jadi ditambah istrinya begitu. Iya. Masih miskin. Menikahlah. Jadi sampai begitu 4 istrinya baru dia kaya. Masya Allah. Ya, saya tidak tahu hadisnya itu. Iya. Cuma memang ya dalam iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ini bukan karena menikah lagi ya. Dalilnya ini nikahkanlah laki-laki yang belum menikah dan perempuan yang belum menikah. Kalau mereka miskin, in iyakunu fuqara dalam ayat dalam Al-Qur'an, kalau mereka fakir, miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dengan pernikahan itu. Iya, jadi ya memang pernikahan itu jalan terbukanya pintu rezeki. Ya, tapi bukan berarti kalau masih itu hadisnya saya tidak tahu itu kalau ada. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.